Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai processor structure and function. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Hanan Zulilmi dengan NIM 2404130114. Lalu ada teman Saya Evridan Talimi dengan NIM 2404130032. Saya Basit Rizky Alvinadia Fitri dengan NIM 2404130179. Saya Rofidiawan Nawaf dengan NIM 2404130176. Baik, lalu kali ini kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu CPU. Apa sih definisi CPU? CPU adalah komponen utama komputer yang bertugas menjalankan instruksi-instruksi program mengolah data dan mengontrol perangkat lainnya. CPU sering disebut otak komputer karena menjalankan sebagian besar proses komputasi. Fungsi CPU mencakup menjalankan instruksi perangkat lunak, mengatur aliran data dalam komputer, lalu melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Simpelnya, CPU itu otak komputer yang mikir semua perintah yang dikasih oleh user, seperti menghitung, mengatur semua pekerjaan, lalu hal-hal lainnya. Lalu selanjutnya struktur dasar CPU yang akan dijelaskan oleh teman saya. Struktur dasar GPU. A. Arithmetic Logic Unit ALU. ALU menangani operasi matematis dan logika. 1. Operasi aritmatika, yaitu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ada operasi logika, itu ada AND, OR, NOT, dan XOR. ALU mengambil data dari register memprosesnya, lalu menyimpan kembali hasilnya. Kemudian ada kontrol unit, yaitu CU. CU mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas dalam GPU. Mengatur jalannya instruksi, mengatur pemindahan data antar komponen CPU, dan mengatur komunikasi dengan memori dan input-output. Kemudian ada struktur dasar CPU. Yang pertama ada register, tempat penyimpanan data sementara dalam CPU yang sangat cepat. Jenis-jenis register itu yang pertama ada akumulator untuk menyimpan hasil operasi ALU. Program counter atau PC itu untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya. Kemudian ada interaction register, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. General purpose register digunakan untuk berbagai keperluan pemrosesan data. D. Internal bus, jalur komunikasi internal antar komponen CPU. Data bus untuk membawa data, address bus untuk membawa alamat memori, control bus untuk membawa sinyal kontrol, cache memory untuk cache memory itu untuk memori kecil berupa tinggi yang menyimpan data yang sering diakses dan mengurangi waktu akses secara utama. Oke, selanjutnya ada siklus instruksi atau instruction cycle. Proses eksekusi instruksi dalam CPU dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, fetch, mengambil instruksi dari memori utama. Yang kedua, decode, CU, menginterpretasikan instruksi. Yang ketiga, execute, instruksi dijalankan oleh ALU atau komponen lain. Yang terakhir ada store, hasil dieksekusi, disimpan kembali ke register atau memori. Contohnya ada instruksi add A, B atau jumlahkan nilai A dan B. Yang pertama, CPU akan mengambil instruksi dari memori atau fetch. Yang kedua itu menentukan bahwa ini adalah instruksi penjumlahan, decode, dan selanjutnya menjumlahkan nilai A dan B di ALU, execute. Yang terakhir, store, menyimpan hasil ke register A. Selanjutnya ada fungsi utama CPU. Yang pertama ada kontrol, mengatur semua aktivitas sistem. Yang kedua pemrosesan, menjalankan perhitungan logika dan aritmatika.
Yang ketiga, komunikasi berinteraksi dengan memori dan perangkat input atau output. Yang terakhir ada eksekusi, menjalankan instruksi satu persatu sesuai dengan program. Ya, di sini ada diagram arsitektur CPU. Jadi itu nanti ALU mengarah ke control unit, terus control unit mengarah ke ALU mengarah ke memory unit, nanti memory unit mengarah ke ALU. Nanti inputnya itu ke arah ALU, sementara ALU-nya itu nanti menghasilkan output device. Kesimpulannya yaitu CPU adalah inti dari sistem komputer yang memproses dan mengontrol semua aktivitas. Struktur CPU terdiri dari ALU, CU, register, dan sets. Fungsi CPU berjalan berdasarkan siklus fetch, decode, execute, store. Pemahaman struktur ini penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja dari dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.